Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini saya akan jelaskan ancaman apa aja ya, information security attack yang perlu kita waspadai ya di tahun ini ya, di tahun 2024 ya, seperti tahun-tahun yang sudah lewat gitu ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, ngomongin soal attack atau serangan yang menimpa keamanan informasi ya, ini yang harus kita waspadai ya. Jadi ada banyak sekali serangan sebetulnya yang menyerang keamanan informasi kita, tapi ini adalah top 10 ya yang perlu kamu waspadai. Nah, apa aja information security attack yang bisa aja menimpa keamanan informasi di organisasi kamu ya. Nah, yang pertama itu adalah phishing. Jadi phishing ini ya seperti kata aslinya sebenarnya fish atau ikan gitu ya. Jadi sebenarnya aslinya itu adalah fishing pakai F gitu ya. Artinya itu memancing ya, memancing ikan ya. Nah, ini merupakan jebakan yang biasanya dikirimkan lewat email gitu ya. Lewat email di mana di dalam email tersebut itu terdapat link atau attachment yang kamu diminta untuk mengklik link atau attachment tersebut ya. Nah, jadi kalau link atau attachment tersebut kamu klik, maka masuklah uh, ransomware ke komputer kamu kalau komputer kamu itu tidak dilengkapi dengan anti malware ya, misalkan antivirus dan sebagainya gitu ya. Nah, itu berbahaya sekali ya, jadi dia bisa masuk lewat email umumnya. Dan tapi kalau misalkan email server kamu itu punya proteksi ya, misalkan punya anti spam dan antivirus, nah maka email-email yang bertipe phishing seperti ini itu akan diblok terlebih dahulu gitu ya. Jadi dia nggak akan nyampe ke mailbox kamu gitu ya. Nah, makanya kamu harus punya dua lapis perlindungan. Yang pertama di level email server kamu, kemudian di endpoint-nya, di endpoint security kamu, di laptop kamu atau di komputer kamu itu juga harus ada anti malware sehingga kalaupun ada email phishing yang masuk ke inbox itu bisa dicegah gitu ya, bisa ditanggulangi dengan security tersebut seperti itu. Jadi phishing ini paling banyak menimpa email. Nah, umumnya email-email yang misalkan penawaran atau misalkan ada kerjasama atau misalkan dapat hadiah dan sebagainya, itu adalah email-email phishing yang umum yang digunakan untuk menarik calon korbannya seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ransomware. Ini merupakan salah satu jenis malware yang kerjanya itu dengan cara mengenkripsi file yang komputer yang menjadi targetnya dia. Jadi begitu dia masuk ke dalam komputer kamu, maka dia akan mengenkripsi file-file data kamu atau file-file yang lain ya, sehingga file tersebut tidak bisa digunakan dan dia akan minta tebusan gitu ya untuk membayar, biasanya dalam bentuk cryptocurrency ya, misalkan Bitcoin dan sebagainya, supaya ditebus datanya. Mereka akan kasih anti ransomware-nya supaya bisa dibuka kembali filenya, tapi jangan lakukan hal itu. Nah, lebih baik kamu uh, tanggulangi dengan backup. Jadi kalau kamu udah punya backup dari data kamu sebelumnya, itu kamu bisa restore gitu ya. Nah, memang ransomware ini udah banyak sekali menyerang korban ya, tidak hanya di PC dan juga termasuk juga server gitu ya. Bahkan server virtualisasi itu juga bisa di-encrypt sampai satu VM-nya, virtual mesinnya itu tidak bisa digunakan kembali. Jadi cukup parah sebenarnya dampak dari ransomware ini gitu ya. Jadi selain ada virus, kemudian worm, trojan, dan ransomware itu merupakan salah satu jenis malware yang cukup berbahaya gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah attack yang disebut dengan denial of service atau distributed denial of service. Jadi serangan ini itu akan membuat targetnya itu menjadi lumpuh. Jadi misalkan ada yang menyerang web server,
itu sampai web servernya itu tidak bisa melayani secara normal kembali gitu, atau email servernya tidak bisa beroperasi seperti normal. Nah, itu merupakan serangan denial of service. Jadi yang umum diserang itu antara web server, kemudian email server, atau FTP server gitu ya. Nah, kemudian kalau serangan itu melibatkan penyerang dari banyak lokasi, nah biasanya menggunakan bot dan sebagainya, nah maka itu disebut dengan distributed denial of service. Nah, ini istilahnya dampak kerusakannya cukup parah ya, karena istilahnya kalau di dunia fisik itu keroyokan gitu ya. Kalau kita dikeroyok misalkan 20 orang ya lama-lama bonyok juga gitu kan. Kalau satu lawan satu mungkin masih bisa kita hadapi gitu ya. Tapi kalau udah keroyokan ya banyak kan berakhir dengan luka parah seperti itu ya. Nah, itu serangan distributed denial of service. Kemudian ada disebut dengan man in the middle. Jadi man in the middle ini adalah ada orang-orang yang sifatnya menyadap komunikasi kamu ya, di tengah-tengah gitu ya. Jadi biasanya kalau kamu menggunakan wifi yang sembarangan gitu ya, kalau kamu main internet tapi connect ke wifi sembarangan di tempat umum, publik dan sebagainya, nah itu lebih mudah ya untuk disadap ya. Dan ini disadap oleh orang yang disebut dengan man in the middle ini gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah serangan yang disebut dengan SQL injection. Nah, ini serangan ini menimpa umumnya web-web yang memiliki database ya yang tidak dikonfigurasi dengan benar, sehingga web tersebut bisa disusupi dengan perintah-perintah SQL ya, yang mengakibatkan web tersebut bisa diambil alih oleh si penyerang gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah serangan cross-site scripting ya. Jadi ini penyerang ini akan menanamkan kode yang berbahaya di satu website yang benar gitu ya, sehingga website tersebut itu akan menanamkan malware ke komputer yang mengunjungi website yang sudah ditanamkan cross-site scripting tersebut. Nah, yang berikutnya itu adalah zero day exploit. Nah, ini merupakan serangan yang memanfaatkan kelemahan atau vulnerability yang terdapat di satu perangkat lunak ya, sehingga sebelum kelemahan perangkat lunak tersebut diketahui, nah maka kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh para penyerang itu untuk mendapatkan keuntungan dari sana gitu ya. Nah, yang berikutnya ini adalah DNS spoofing ya, dimana kamu akan diarahkan ke website yang berbahaya ya, yang berbahaya oleh penyerang ya, sehingga kamu tidak bisa menuju ke website yang aslinya. Nah, yang berikutnya ini adalah identity attack. Jadi di sini merupakan pencurian akun gitu ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat tidak baik. Jadi misalkan mereka menyerang server Active Directory untuk mencuri dengan cara melakukan percobaan pembobolan password dan sebagainya seperti itu, untuk mendapatkan informasi nama akun dan juga password dari akun tersebut. Nah, yang berikutnya ini adalah serangan yang biasanya menimpa perangkat-perangkat Internet of Things atau IoT ya, yang biasanya digunakan di microcontroller ya, untuk mengendalikan perangkat dari jarak jauh ya, misalkan perangkat-perangkat elektronik yang bisa dikontrol dari jarak jauh ya, umumnya yang di smart home ya, smart cities dan sebagainya ya, pokoknya perangkat-perangkat yang menggunakan IoT tersebut. Nah, jadi itulah kira-kira 10 serangan yang perlu kamu waspadai di tahun ini, di tahun 2024 ya, serangan
attack terhadap keamanan informasi. Ya, terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini, dan bagi kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini, saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga, dan pasti nih buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.